sini. Mungkin aku jauhin biar kelihatan chartnya. Sebenarnya tuh sekarang pas lagi di support trendline gede nih dari Mei 2021 kemarin ya, dan ini masih bakalan bisa turun IHSG kemungkinan sampai ke level 6818, bisa turun ke 6818 dan bahkan sampai ke 6.753. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk saham perbankan gedenya yang hari ini turun lumayan signifikan. Aku coba mau review dari BCA dulu ya pastinya ya, dan nanti aku akan bahas saham-saham yang lainnya. GoTo pastinya dibahas juga. Mau GoTo dulu atau BCA dulu nih? GoTo dulu atau BCA dulu nih? Ini banyak yang nanya GoTo. Oke lah, kalau gitu aku bahas GoTo dulu ya. GoTo, selama beberapa hari kemarin GoTo tuh banyak banget ditransaksiin, dijual di pasar negosiasi, dan kemarin sempat di pasar negosiasi itu average harganya sekitaran 50 pada perdagangan kemarin. Nilai transaksinya kemarin sekitaran 200 miliar, hari ini sekitaran 792,3 miliar di pasar negosiasi dengan average-nya harga sekitaran 80 rupiah. Jadi kalau di pasar reguler hari ini GoTo ada diperdagangkan di angka 115, antri jualnya sekitar 156 juta lot atau 1,8 triliun rupiah. Jadi kalau kalian nanya kira-kira GoTo kemana, tekanan jualnya belum berakhir teman-teman, dan masih bisa turun terus kemungkinan sampai angka 80 atau angka 50 yang sempat jadi level terendah kemarin, supportnya di angka 50 gitu. Nah jadi teman-teman, iya, jadi GoTo ini beberapa hari ARB dan volumenya kecil ya karena memang di pasar reguler nggak kejadiannya dikit, tapi banyak di pasar negosiasi. Sempat beberapa hari di pasar negosiasi itu ada sampai beberapa triliun rupiah gitu. Dan besok masih bisa turun lagi. Jadi buat teman-teman yang nanya GoTo gimana kalau mau exit ya mau nggak mau sih di pasar negosiasi. Tapi kalau misalnya teman mau nge-hold itu nunggu 50 juga gitu ya. Oke, terus teman-teman. Oke, aku update juga untuk saham sektor teknologi yang lainnya karena GoTo kayak gini ada beberapa saham yang kedampak ya ikut ke tarik turun, diantaranya adalah TLKM. Nah, TLKM ini dia ada kerugian investasi di GoTo beberapa waktu yang lalu tuh sempat mencapai angka 5 triliun untuk kerugian investasinya di GoTo. Hari ini kalau aku cek ya triliun. Ya jadi ASI masih belum begitu besar, tapi kalau TLKM udah lumayan gede dan ini jadi sentimen negatif buat TLKM sih teman-teman. Wait and see dulu buat kalian yang mau trading ya buat TLKM-nya ya. Oke, terus digital bank sebenarnya beberapa waktu yang lalu ada tanda akumulasi, tapi saat ini wait and see dulu karena efek dari GoTo ini sentimennya untuk sektor digital jadi agak-agak kurang bagus. Ya, sekarang aku mau move ke sektor yang lainnya yaitu perbankan dan juga saham-saham blue chip yang hari ini jadi banyak banget pertanyaan teman-teman semuanya. Ya, ini pertama sinyalnya nggak bagus. Aku ganti wifi bentar. Tunggu ya, aku ganti wifi dulu, stay here ya. Oke, udah lancar? Koneksi oke ya? Ya, aku mau ulang buat BCA-nya.
buat saham-saham big cap perbankan. Oke, teman-teman kan kemarin pada nungguin toh BCA turun. Ingat nggak ketika aku bilang BCA ini harus turun karena udah 4 bulan berturut-turut 1, 2, 3, 4, 5 bulan deh malam dia naik terus BCA ini. Aku remove dulu drawingsnya, aku coba kasih info lain di sini, dan ini garis kemiringan trennya tuh udah tinggi banget juga gitu. Jadi kalau ditanya BCA ini bakalan bisa koreksi sampai level berapa, kita coba pakai Fibonacci. Ini bisa diskon retracement sampai ke kebalik, bentar, nolnya yang di atas, bentar ya, aku pasang Fibonacci dulu ya. Ya, dia bisa turun setidaknya sampai ke 8.500, itu yang pertama, support keduanya di 8.200. Bulan ini kemungkinan di 85 dulu, Januari bisa sampai ke 82 untuk BCA, dan ini sangat normal sekali. Kenapa sangat normal sekali? Ya, tinggal diukur aja dari awal tahun atau dari level terendah deh, tahun lalu boleh juga. Ini udah naik berapa nih? Ya, kita hitung dari awal tahun dulu. Info line 2022 tuh di sini 20%. Kalau dari terendahnya di 2022 tuh dia udah naik 32%, dan ini termasuk tinggi banget untuk saham blue chip ya. Jadi teman-teman sangat normal sekali. Jadi BCA bisa turun sampai ke 85 atau 82, and that's very normal. Oke, jadi yang punya buat investasi jangka panjang, kalau masih punya duit ya nambah aja, kalau nggak punya duit ya tunggu aja. Sekarang mau masuk sekarang boleh nggak? Boleh, dikit-dikit boleh, daripada nggak punya sama sekali. Karena pengalaman biasanya kalau BCA kena support dikit terus dia langsung mantul gitu. Di 8550 atau 82 ya, 8.000 bisa nggak? Bisa, 8.000 bisa. Cuman biasanya tuh kalau kena support kuat dia akan cepat banget naiknya gitu. Ya, jadi nggak usah mikirin window dressing, ya. Justru kita ngelihat kayak gini tuh malah jadi kesempatan. Terus kemudian saham perbankan besar lainnya yang lagi ada kesempatan, yang chartnya juga menarik ya secara teknikal. Aku ngelihatnya di BBRI, dan tadi BRI itu turun merah terus langsung naik lagi. Nah, jadi teman-teman perhatikan ini Bank Rakyat Indonesia. Teman-teman perhatikan ya, itu naik volume tinggi, terus kemudian dia turunnya dengan volume yang kecil. Jadi volumenya kecil kan, nah ini mengecil volumenya. Nah jadi teman-teman lihat di sini BRI bakalan bisa turun sampai ke berapa? Kita lihat dari monthly-nya aja. Monthly dia udah naik seberapa tinggi nih dari beberapa bulan kemarin. Dari low-nya di bulan Juli, banyak yang low di Juli kemarin. Ini udah naik 27%-an, sekitar 27%. Dan kalau ditanya dia bakalan bisa diskon sampai berapa untuk BRI-nya? Ya, BRI bisa diskon sampai Fibonacci 38 tuh 4620. 4620 dan juga 4500. 4620 dan 4500 tuh di mana? 4620 tuh di sini, 4500 di sini. Jadi ya teman-teman yang punya di pucuk, kalau mau ngehold silahkan, kalau mau buy lagi di bawah silahkan. Apakah sekarang sebaiknya dijual? Kok aku nggak yakin ya, kalau kalian jualan di sini bisa jadi mantul juga sih. Paling turunnya cuma dikit, nggak signifikan, terus bisa mantul lagi gitu. Jadi kalau aku bilang sih sebenarnya untuk saham-saham bank konvensional yang gede-gede ini normal banget turunnya. Jadi kenapa turun ya? Karena naiknya udah ketinggian dari awal tahun, dari Juli kemarin tuh udah ngegas terus. Dan kalau ditanya apa yang menyebabkan turun selain saham-saham bank konvensional ini naiknya ketinggian, salah satu faktornya adalah karena China lagi buka, dia udah mulai melonggarkan kebijakan untuk lockdown COVID-nya, untuk zero COVID itu. Jadi ini dipandang oleh investor asing sebagai satu hal yang cukup positif, dan ada kemungkinan asing mulai mengalihkan sebagian dari dananya untuk berinvestasi ke sana. Jangan takut dengan Indonesia, dengan
lockdown China yang sudah membaik ini, maka tali supply, rantai supply itu akan jadi lebih bagus buat Indonesia. Manufaktur di Indonesia pun juga akan jadi kedorong lebih bagus, sehingga dampak positifnya adalah manufaktur di Indonesia ini jadi lebih oke lah, lebih aktif gitu. Oke, ya, jadi ini juga akan menggerakkan perekonomian di Indonesia juga. Oke, kemudian aku mau kasih lihat untuk yang berikutnya, yang menarik adalah BBNI atau Bank Negara Indonesia. Jadi teman-teman jangan panik ya. Ini nggak apa-apa banget. BNI kalau kalian punya di atas pun ya udah nggak apa-apa. Dan ini normal correction, perkiraan BNI itu turun sampai 9.300. Coba kalau ini baru satu candle, bulan depan turun kemungkinan bisa sampai 9.000. Jadi kalau misalkan Januari turun, itu pun juga nggak turunnya langsung turun jelek gitu, nggak. Dia pasti akan ada fluktuasi dulu. Nah, bisa juga jadi kesempatan buat trading gitu ya. Dan anyway, saya setuju sih kalau teman-teman bilang koreksi di saham perbankan gede ini masih normal ya, karena valuasinya juga saat ini udah nggak murah-murah amat dibandingkan dengan valuasi saham-saham lain dan juga saham-saham sejenis yang ada di luar negeri gitu. Karena Indonesia kemarin cukup outperform untuk saham-saham big banks-nya. Dan kinerjanya memang bagus-bagus semua dan masih akan terus bagus. Jadi koreksi ini sifatnya normal, tenang aja buat kalian yang punya 4 saham ini. Terus tadi aku juga menerima pertanyaan untuk beberapa saham lain, misalkan BBTN gimana? BBTN fundamentalnya cukup oke, cuman hari ini technical ya, dia lumayan dibanting ya, lumayan dibanting. Kalau teman-teman nggak siap investing di sini atau trader, ini cut loss dulu. Karena jatuh dengan volume gede seperti ini tuh lumayan signifikan ya. Jadi lumayan signifikan ya. Oke, ya jadi ini bahas pertanyaan Bu Lili sih tadi, BBTN gimana? BBTN sih sebenarnya kalau punya modal, mau modal atas mau modal bawah ya, sebaiknya kurangin posisi dulu karena jatuhnya kayak gini ya, volumenya gede, mungkin bisa dialihin duitnya ke big banks aja yang lagi diskon. Terus kemudian selain BBTN tadi aku juga ditanya untuk SMGR, ini SMGR dia mau right issue, untuk harganya teoritisnya tuh di bawah harga yang sekarang, dan SMGR sebenarnya dia diuntungkan dengan harga batubara yang sudah mulai terkoreksi gitu. Cuman hari ini dia turun, breakdown, yang tadinya ini support sekarang jadi resisten, dan volumenya besar. Untuk SMGR masih bisa sampai ke 6975. Untuk jangka pendeknya bisa exit dulu. Ya, jangka pendeknya bisa exit dulu untuk SMGR. Oke, jadi teman-teman, aku masih ngelihatnya big banks tuh masih potensial, masih bagus banget. Kalau untuk semen masih oke juga, cuman khusus SMGR ini dia ada sentimen jangka pendek, dia mau right issue tuh di bawah harga yang sekarang gitu. Ya, besok masih bisa turun SMGR-nya. Masih bisa turun teman-teman. BMRI kok nggak turun sendiri? Gantian lah ya. Ada waktunya dia akan turun juga. Rihan ST ASI minus 8%, niatnya buat investing tapi hati was-was. Caranya gimana biar iman kuat? Artinya teman-teman mesti memahami perusahaan ini gimana. Itulah mengapa kita lagi mau buka satu program baru. Teman-teman yang tertarik DM aku aja, ini belum dibuka pendaftarannya juga. EM Investing Program atau EMI, EMI gitu ya. Nama email WhatsApp teman-teman tulis di situ. Dan kita benar-benar ngajarin tentang investment. Jadi itu membership tapi khusus investing aja, dan dikasih tahu juga untuk investing selain saham tapi masih di pasar modal. Misalkan obligasi, reksadana. ASII kalau rugi 8% buat investasi jangka panjang, tenang, nggak usah takut. Kecuali kamu trader. Kalau kamu trader, batasin posisi ya. Dan kalau diperhatikan secara teknikal saat ini di 5825, ini area support yang cukup kuat, dan saya memperhatikan untuk tekanan jual pada GoTo sendiri dan juga saham-saham teknologi itu sudah mulai berkurang. Kayak kemarin harga average di pasar nego gocap hari ini udah naik jadi sekitaran 80. Artinya udah mulai ada sedikit cooling down. Jadi calm down, tenang teman-teman semuanya ya. ASII masih oke kok. Ini juga menjawab pertanyaan Eka Putra, dia punya saham ASII,
rugi 9,41% dan dia bilang sekian lot. Aku sih nggak peduli ya berapa lotnya itu sebenarnya berapa persen dari total portfolio, kan aku nggak tahu portfolio kamu berapa. Tapi menurut aku sih sebenarnya ASII nggak perlu terlalu khawatir ya teman-teman, dia tuh perusahaan konglomerasi, bisnisnya banyak, ada United Tractor juga dan ada otomotif dan bisnis yang lainnya. Dan setahu aku United Tractor ini dia ada masuk ke bisnis yang lain juga, bukan cuman batu bara. Dia ada melebarkan sayapnya ke energi terbarukan ya. Jadi United Tractor dia melakukan diversifikasi bisnis tuh ke sektor nikel dan tembaga, mulai masuk ke ranah-ranah EV gitu. Jadi ini satu hal yang cukup menarik. Karena saat ini masih 75% income United Tractor dari pertambangan batubara dan jasa pertambangan. Jadi kalau tahun 2023 nanti ada normalisasi, harga batubaranya turun, dia juga akan kena dampak. Cuman ini dia udah mulai diversify ke nikel dan tembaga, which is itu satu hal yang sangat bagus sekali. Oke, terus kemudian jangan takut dengan China buka lockdown, karena dengan China buka lockdown dia punya supply untuk chip mobil juga ya, jadi untuk kendaraan itu juga bagus, itu juga akan jadi dampak positif buat Astra International. Jadi Astra International ini karena dia punya banyak anak perusahaan, ada upside dan downside-nya. Ini kayak Indofood punya anak perusahaan macam-macam kan, jadi dia ada upside dan downside-nya. Sedangkan kalau untuk ICBP dia malah lebih terkonsentrasi gitu. Oke. ASI dan TLKM secara TA double top, gimana ya, double top banget sih. Kalau misalkan turun ya, intinya sekarang yang investing juga kalian tenang-tenang dulu aja. Jangan buru-buru nambah juga ya, calm down dulu. Yang udah punya barang, asalkan porsi kamu tuh nggak lebih dari 20%. Aku mematok kalau ASI itu setidaknya 20% lah, 20% dari total portfolio or less. Sedangkan kalau perbankan besar, mix 4 perbankan gede itu bisa sampai 40-50% of your portfolio. Kalau bisa modal agak bawah, kalau nggak bisa ya modal sekarang ya nyicil dikit-dikit. Oke. Terus dari sektor konstruksi aku lompat-lompat dikit, nanti aku balik lagi ke saham big caps ya, mumpung ingat sih sebenarnya. Dari sektor konstruksi ini ada sedikit sentimen negatif ya, ada sentimen negatif yang aku baca dari Bloomberg tadi malam, bahwa pemerintah ini sempat mengumpulkan modal dari luar negeri untuk pembangunan ibu kota baru ya, jadi ambitious plan untuk pembangunan ibu kota baru ini agak-agak terkendala. Kenapa? Karena ya ini ngumpulin modalnya nggak mudah gitu. Jadi butuh 34 billion US dollar untuk membangun ibu kota baru ini. Dan sampai sekarang sekitaran 18 bulan, tersisa waktu 18 bulan itu Presiden Joko Widodo masih aggressively mencari dana untuk membiayai 80% dari proyeknya gitu. Ya jadi semangat Pak Jokowi. Oke ya. Jadi itu yang menjadi satu sentimen negatif untuk sektor konstruksi, dan ya kita lihat aja nanti gimana. Aku mau bahas untuk balik lagi ke TLKM ya, karena temanya di sini masih goto, banyak yang masih worry juga dengan TLKM dan juga ASI. Tadi ASI aku udah bahas, TLKM tadi aku sempat bahas kilas, cuman teman-teman TLKM ini dia kerugiannya dari investasi GoTo, aku nggak tahu mereka udah keluar belum. Kalau mereka belum keluar tuh kerugian investasi GoTo tuh sepertinya sekitaran 6 triliun rupiah kalau kita hitung-hitung dari laporan keuangan terakhir September. Dia tuh ada kerugian investasi di GoTo. Sekarang kalau dihitung dengan penurunan harga sekarang kita proyeksikan sekitaran 6 triliun rupiah gitu. Dan ya ini hitungan kita sendiri. Oke, terus bisa jadi salah juga kalau misalkan mereka udah jualan dulu. Jadi nggak ngerti juga mereka sebenarnya rugi berapa. Kalau asumsinya belum jualan dan nggak ada nambah apapun ya ruginya segitu. Turunnya pas banget hari ini di area support 3.600-an untuk TLKM ya, dan sebenarnya kalau nggak ada sentimen GoTo ya, ini TLKM nih di angka sekarang ini benar-benar angka diskon banget sih sebenarnya buat investing sih. Makanya sebenarnya aku tuh pengen tahu, M-Trade ini juga masih lagi mau cari tahu
tentang TLKM ini, dia tuh sebenarnya gimana posisinya dalam investasinya di GoTo dan efeknya berapa besar terhadap perusahaan ini gitu. Karena angka 5 sampai 6 triliun itu bukan satu angka yang kecil. Ya, bukan satu angka yang kecil. Sebenarnya ini perusahaan yang sangat bagus sekali untuk TLKM-nya sendiri, tapi investasi di GoTo ini masih menjadi satu tanda tanya. Dan ini banyak yang nanya, TLKM masih bisa turun lagi nggak ya? Porto mendekati minus 10%, saya sarankan wait and see dulu. Kecuali kamu punya TLKM ini lebih dari 20% dari total portfoliomu, manfaatkan technical rebound buat ngurangi sedikit-sedikit. Nomor satu paling penting adalah porsi. Kamu punya berapa banyak di portfoliomu, itu sih. Oke. TLKM double top, iya bisa sampai ke 32 kalau double topnya tercapai. Ini udah breakdown sih sebenarnya. Cuman nggak usah terlalu banyak dipikir dulu teman-teman. Video triliuner, gimana caranya keluar dari saham yang ARB berjilid-jilid? Apakah harus menunggu sampai selesai downtrendnya atau bisa cut loss? Jika yang kamu maksud adalah Gojek, Tokopedia, mungkin agak susah jualnya di pasar negosiasi gitu. Saran aku sih teman-teman ya, jangan FOMO sih sebenarnya. Prinsip investasi itu gampang banget, boleh ya aku cerita dikit ya tentang investasi jangka panjang. Makanya saya tergerak untuk bikin membership EM Investing Program. Jadi bukan cuma trading, karena saya merasa bahwa kita perlu membimbing teman-teman semuanya nih untuk long term investing juga. Bagaimana mendesain portfolio. Konsepnya kan udah ngerti ya, saham-saham big cap perbankan. Tapi cara masuknya di mana? Dimana big cap perbankan sekarang meskipun turun itu juga masih tinggi. Jadi dalam portfolio misalkan tadi saya bilang 40-50% itu boleh saham-saham big cap perbankan gitu. Cuman entry-nya di mana? Terus cara masuknya kalau modal 10 jutaan, 20 jutaan, 100 jutaan, 1M itu gimana? Nanti kita coba deh bimbing pelan-pelan melalui program ini. Sebenarnya ini kayak membership ya, kayak M-Trade yang trading punya. Cuman kita arahkan ke investing. Dan selebihnya dari itu teman-teman, jangan lupa sekarang ini masih banyak banget saham-saham yang valuasinya lagi masih murah, termasuk sektor properti, retail, dan lain-lain. Butuh ekstra sabar banget ya, ekstra kesabaran banget. Tapi aku percaya banget bahwa market ini pasti akan ada siklusnya. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah stres atau takut gimana. Aku udah pernah ngelewatin market yang di tahun 2008. Di tahun 2013, 2015 tuh lebih jelek daripada ini. Paling jelek 2008 tuh udah kayak ketika turun, itu mau cut loss tuh udah nggak bisa. Dan turunnya tuh kayak berendeng-rendeng terus gitu. Bahkan menurut aku crash 2020 karena pandemi kemarin tuh nggak ada apa-apanya dengan 2008. Jadi kalau aku perhatikan di tahun itu, di mana ekonomi Indonesia tuh juga masih belum sebagus sekarang, itu bisa recover. Apalagi sekarang ini, Indonesia ekonominya cukup resilient dengan belanja dalam negeri yang lumayan besar, meskipun tantangan dari global itu nggak mudah. Dan juga aku kasih tahu downside-nya juga biar kalian nggak euforia gitu ya. Aku kasih tahu downside-nya bahwa market kita ini udah dianggap ketinggian untuk saham-saham big cap-nya, makanya turun hari ini sangat normal sekali. Plus jangan lupa pesta bola belum usai sampai 18 Desember nanti. Setelah 18 Desember kita akan lihat bisa ada beberapa pergerakan yang cukup aktif. Aku nggak bilang selalu positif, tapi cukup aktif, terutama untuk saham-saham yang valuasinya murah. Sabar ya. Ini ya sabar teman-teman ya. Emerging market bullish ketika dolar turun. Waktu itu dolar naik, IHSG naik juga. Ya, yang turun negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Sabar, investing tuh butuh sabar. Yang terpenting jangan FOMO beli saham-saham yang ARB. ARA sih FOMO, nanti bisa ARB. Nah, aku mau bahas Bian. Bian ini menjadi perhatian banyak orang karena ketika marketnya lagi susah gini, dia tuh sendirian naik. Ya kayak gini teman-teman, you have to be very careful. Kalau kamu nggak mau terjebak saham-saham yang ARB, sorry, aku bukan ngomongin masalah emitennya bagus atau nggak bagus. Aku ngomongin behavior harga. Kalau kamu nggak mau kejebak yang ARB, jangan masuk yang ARA itu di hari kedua atau ketiga. Hari pertama pun, kenapa M-Trade nggak selalu masuk di saham yang ARA? Karena meskipun di hari pertama dia breakout, tapi kalau bid overnya tipis-tipis tuh gampang banget dikerjain bandar. Aku ngomong terang-terangan aja apa adanya, bandar. Bandar tuh siapa? Orang yang dengan sengaja harga saham gitu ya. Aduh, lowbat.
aku sambil ngecas HP dulu, semoga nggak kepanasan HP-ku. Bentar ya. Oke. Ya, jadi kalau saham ini ARA tapi bid overnya tipis-tipis, hati-hati banget ya. Hari kedua, ketiga kamu udah mesti profit taking, dan ini Bian dia udah masuk hari yang ketiga meskipun hari ini volume transaksinya tinggi. Be very careful. Be very careful. Harus udah profit taking, teman-teman. Kenapa? Dengan kondisi market secara keseluruhan lagi turun, sentimennya tuh lagi pada buang barang. Ini satu naik sendiri, anomali naik sendiri. Berarti ini bukan oleh investor besar atau investor institusi yang secara general mereka melihat market di Indonesia tuh agak-agak kemahalan. Jadi ini cocok buat trading jangka pendek aja, and be very careful, udah mulai siap-siap profit taking. Aku cuman bisa bilang itu aja. Ya, jadi selamat yang udah cuan di situ, cuman kita nggak recommend karena bid overnya kecil juga gitu. Oke. Aku mau bahas untuk saham apa lagi ya? Bahas saham apa ya? SMGR udah. Oh iya, aku mau bahas PMI manufaktur Amerika di bulan November. PMI manufaktur Amerika di bulan November ini cukup bagus, surprisingly. Sebelumnya di angka 54,4, ini jadi 56,5, jadi ekonomi di Amerika ini udah mulai membaik gitu. Dan menariknya malah kalau aktivitas manufakturnya naik, ada kemungkinan suku bunga masih akan naik. Tapi ya faktornya banyak lah ya, inflasi agak-agak turun, melambat, ya ini bisa agak ngerem suku bunganya. Jadi soal suku bunga ini masih menjadi satu concern, teman-teman. Oke. Ya, anyway, proyek IKN tadi aku udah bahas ya, teman-teman ya. Jadi satu tantangan tersendiri. Gojek dan ASI, TLKM tadi aku udah bahas juga. Terus update dikit tentang TOWR, salah satu emiten dari grup Jarum ya. Jadi TOWR ini dia bakalan bagi dividen tunai interim Rp6 per lembar saham, di mana dividen yield per penutupan hari ini tuh 0,5%, nggak gede kok. Terus Harum Energy dia juga bagi dividen. Kalau dividen yieldnya Harum Energy itu 4,2% per pakai harga hari ini, dapat 75 per lembar saham, come date 15 Desember. Kalau menurut aku sih nggak layak, nggak cocok. Halo? Teman-teman hajar beli untuk dividen ini ya, kejar dividen gitu. Terus ada update lagi dari Bevin, ini ada bagi dividen lagi 28 per lembar saham 16 Desember. Menurut aku sih jangan dikejar sih. BBCA tadi bagi dividen, oh udah tanggal 1 atau 2 Desember kemarin. Oke. Sorry ya, sebentar ya. Cek. BMRI gimana? BMRI wait and see dulu, jangan masuk dulu ya. Ada yang nanya Bukalapak nggak direkomen ya? Dibeli naik nih ya. Bukalapak gimana? Ya, yang namanya saham pasti ada naik turun ya. Cuman teman-teman mesti lihat ya, jangan sembarang naik doang. Ini trennya masih pada turun dan dia naik volume kecil gitu. Bukalapak sih nggak ada kaitannya sama Gojek Tokopedia. Ya, dan ini ngelihat volume hijau juga tinggi. Cuman aku kok nggak nyaman ya dengan kondisi saat ini tuh investor besar itu kayak big investor, mereka agak-agak gimana ya kesannya, karena GoTo ini bahkan dibahas sampai ke luar negeri gitu. Jadi IPO perusahaan teknologi yang turunnya parah banget. Jadi image-nya perusahaan teknologi itu agak kurang bagus saat ini. Jadi jangan ini dulu ya. Tembem ya, dipatok tawon bekas kemarin gas operasi gigi. Udah mendingan kan.
Di BCA jangan dulu beli, wait and see dulu. Dikit sih, kalau mau belum punya sama sekali boleh. Tapi kalau udah punya, better nunggu koreksi lagi. Menurut aku bulan ini atau bulan depan masih bisa ada koreksi dikit lagi. Kalau buat investing ya, kalau mau beli dikit aja sekarang. Sedangkan kalau buat trading ya boleh nih. Oke, terus aku mau update untuk BSDE ke properti ya. Dia balik lagi ke supportnya, sideways aja, masih sideways aja ya. Marketnya lagi kayak gini, saham big cap aja kebanting, apalagi saham yang second liner, tapi masih oke. Dia untuk jangka panjang masih oke. Terus aku mau update dari metals, tadi Antamnya juga ada turun 4,9%, masih sideways, belum ada peluang yang gimana-gimana. MDKA juga sempat rame beberapa waktu yang lalu, tapi ini dia turun. Sarannya sih lebih ke jualan kalau MDKA, dia belok di atas gini. Ini jangka pendek rawan profit taking, teman-teman. Oke, kita coba cek untuk beberapa saham yang mungkin, bentar ya, aku cek dulu beberapa saham ini. Oke. Hari ini lumayan tough, teman-teman. Jadi kita ada untung, ada rugi. Dan yang biru-biru ini BEP. Buat jangka menengahnya, M-Trade ada exit di SIDO. Ya, jadi SIDO kita ada exit buat jangka menengah dengan posisi BEP. Biru BEP. Tapi untuk jangka panjang kita masih nge-hold ya. Jangka panjang kita masih nge-hold, teman-teman. Ya, ini untuk SIDO. Kita keluar dulu jangka pendek, jangka menengahnya karena dia breakdown dari MA20. Terus kemudian kita coba review juga untuk beberapa saham yang kita tadi sempat exit ya, untuk amanin modal dulu. Ada HMSP, kita cut loss dikit 3% dan juga ada untung, cut loss 3% nih untuk HMSP-nya. Terus itu jangka menengah kita exit. Terus Pegas jangka pendek, jadi yang trading banyak keluar, tapi kalau untuk yang investing masih beberapa hold, cuman nggak ada komoditi. Pegas kita cut loss sekitar 4% gitu, keluar dulu ya. Jadi kita kasih tahu juga sih buat teman-teman. Terus Akra dan Tekim kita juga tadi ada exit dulu yang buat tradingnya. Ya, Akranya dia ngebentuk head and shoulders. Kalaupun besok dia naik lagi ya udah bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai breakdown lumayan nih, bisa sampai ke 1145, 1140. Terus ada TKIM, kita mau kasih lihat juga. Jadi nggak selalu yang cuan-cuan yang dikasih lihat hari ini, banyak cut loss-nya juga. Tapi lebih baik cut loss daripada bablas. Kenapa kita jual TKIM-nya? Karena dia mulai belok ke bawah. Kalau nggak dijual nanti bisa sampai ke 7725. Jangan pernah menyesal kalau kamu membatasi resiko atau cut loss. Bahwa cut loss atau pembatasan resiko itu menyelamatkan trader. Kalau kamu nggak siap dengan cut loss kayak gini, waduh, trading kok cut loss terus. Sekarang ya lagi momennya gini. Kalau kita nggak kasih tahu, ya mau gimana? Cut lossnya kecil-kecil loh tadi, kayak BEP rugi-rugi dikit gitu. Investasi sih sebenarnya jangka panjang, mulai kita siapin mindset investasi ini gitu ya. Oke, jadi kenapa tadi aku juga bingung tadi aku ngomong apa ya. Oke. Bukan internetnya, tadi iPhone-ku kepanasan. Tenang. Oke, aku mau review market lagi. Tadi sempat keputus. Aku mau review market, mau simpulkan market ini gimana arahnya. Dan teman-teman semuanya, aku mau dengan sangat jujur mengatakan market ini bisa lanjut turun. Saham big cap perbankan bisa lanjut turun. Ada fluktuasi naik-naik dikit, itu bisa lanjut turun lagi.
Saham blue chip masih bisa lanjut turun, SMGR masih bisa lanjut turun. Kalau SMGR sebenarnya ada sentimen, nanti aku akan bahas untuk sentimennya. ASII masih bisa turun meskipun nggak banyak. Apalagi ya? Oh, yang belum aku bahas itu consumer good ya, Indofood, ICBP sama Unilever tuh gimana? Masih aman-aman, Sentosa Sejahtera. Karena posisi nanggung dia dianggap tidak ketinggian oleh investor gede tuh, dia nggak dianggap ketinggian ya, jadi masih murah juga meskipun nggak murah-murah amat, tapi dia nggak ketinggian, jadi dia nggak turun, nggak dianggap kayak ini yang harus di profit taking gitu. Terus ICBP agak ketinggian sedikit, jangan beli ICBP-nya sekarang, tunggulah beberapa hari lagi, dalam waktu 1-2 mingguan, sebulan mungkin ada diskon, akan dikasih tahu di M-Trade. Terus kemudian ICBP, terus Unilever, let me check Unilever. Jadi kita masih ngelihat sektor consumer good ini masih menarik gitu. Unilever ini juga masih oke-oke aja. Tadi Sido muncul ada turun, itu turunnya normal. Jadi kita ngelihat sektor consumer good ini masih cukup bertahan. Masih bertahan, masih defensif ya teman-teman ya. Komoditi jangan dulu, komoditi lagi bumpy, naik turun gak jelas, mau metals, mau batu bara, mau CPO. Kita ngelihatnya sektor yang defensif dari consumer goods dan juga properti, meskipun suku bunga naik, kita ngelihat itu cukup menarik. Bank besar itu menarik, dan kita ngelihat ke depannya tuh BTN itu dari bank second linernya tuh yang juga cukup menarik karena KPR-nya lumayan gede gitu. Terus kemudian aku mikir dulu BNGA itu meskipun dia turun juga sebenarnya masih cukup oke teman-teman, dan jadi kesempatan buat teman-teman masuk, tapi nanti kita update di M-Trade ya gitu. Jadi BNGA kemarin udah exit buat jangka pendek, kita masih ada jangka menengah, dan kita consider buat jangka panjang. Best time, good time, apakah badai yang sempurna sudah terlihat? Ini badainya masih angin sepoi-sepoi kok, tenang aja. Badainya enggak badai yang sampai gimana-gimana banget, enggak. Teman-teman, aku mau bagiin yang gratis-gratis dan semoga menghibur teman-teman semuanya. Hari Sabtu nanti ada seminar Cuantastik dengan kode promo hari ini. Dibatasin, mungkin nggak semua bisa dapat gratisan ini. Nanti selesai Instagram live langsung ke mtrade.id/cuantastik, masukin kode promo DES6. Jadi tanggal 10 Desember kita akan bahas tentang bedah portfolio lagi. Kita akan bahas tentang bedah portfolio. Oke, terus next Friday, not this Friday, the next Friday kemungkinan aku akan nge-live-nya di YouTube. Jadi teman-teman follow YouTube M-Trade juga ya. Itu yang gratis-gratis buat menghibur kalian. Dan ya akan ada M-Trade Investing Program. Kita belum buka pendaftarannya, cuman DM saya aja kalau misalkan teman-teman mau ya belajar investing. AGII dan ESA, banyak yang nanyain juga, dan chat AGII dan juga ESA. Gak usah mikirin window dressing, dinikmatin aja. AGII udah ketinggian, short term jangan ya, simple kan. ESA bakalan masih bisa turun lagi, makanya kita exit sampai ke 935. Gelap kah? Enggak, biasa aja. Aku update lagi deh sentimen market ini gimana. Amerika saham-sahamnya udah dianggap murah. China buka lockdown, investasi bisa beralih ke mereka, ke China dan juga Amerika. Tapi yang bakalan keluar atau yang di profit taking investor besar adalah saham-saham kita yang udah naik tinggi, contohnya saham big banks. Makanya big banks turun normal. Sedangkan di Indonesia masih ada peluang, nggak usah takut. Dengan dibukanya lockdown dari China, aktivitas manufaktur di Indonesia dapat supply chain yang lebih bagus, itu akan bagus juga. Kemudian saham-saham di Indonesia masih banyak yang masih cukup menarik dan juga masih defensif, dianggap belum kemahalan dari berbagai sektor. Contohnya consumer good yang sekarang paling defensif ya. Nah teman-teman, untuk saham blue chip lainnya, salah satunya SMGR ini
dalam jangka panjang trennya masih oke. Tapi karena right issue dia akan merger dengan, dia akan ada right issue ya, SMGR dia akan merger dengan SMBR. Terus right issue-nya itu di angka sekitaran 6.600-an ya. Jadi pendapatan tahunannya akan bertambah juga sebenarnya, sekitaran 1,8 triliun, naik 4,8%. Ini dari tim Research and Trade ya. Kemudian laba bersih tahunan akan nambah 52 miliar atau naik 2,5%. Jadi teman-teman, nanti SMGR ditunggu aja, masih bisa koreksi, cuman jangka panjangnya masih ada kesempatan untuk naik, nggak sampai kayak GoTo lah, tenang ya. Terus kapasitas produksi semen SMGR ini juga nambah 2 juta ton per tahun, setara dengan tambahan pangsa pasar sebesar 3%. Oke, itu untuk SMGR. KSI dan juga TLKM aku udah bahas di awal tadi, recordingnya kita akan post di YouTube, jadi follow YouTube and Trade. Stock pick Oppo, stock pick watchlist ada sih di Trade, ada sih. Salah satunya juga saham perbankan gede, dan ada sektor yang lainnya juga masih ada kesempatan untuk trading dikit. SMBR yang dibeli SMGR sih. Bu Juli, BBYB ya, dia yang nanya BBYB, dia labanya dalam 5 bulan terakhir ini udah mulai positif, udah mulai mencetak cuan, tapi year to date-nya masih merah. Jadi di sini teman-teman, ini ketahan support sih, supportnya di 680. Kalian boleh cut loss kalau di bawah 680. Sekarang posisi nanggung. Oke, aku mau kasih tahu teman-teman semuanya, market naik turun tuh wajar banget, nggak usah takut, nggak usah khawatir gimana. Yang paling penting tuh sebenarnya yaitu tadi, desain portfolionya, jangan kebanyakan saham-saham yang arah-arah, karena nanti gampang ARB juga. Ntar kita akan bimbing teman-teman di EM Investing Program ya, belum dibuka pendaftarannya, sabar. Kalau sekarang kalian nyangkut, sabar-sabar dulu aja, habis mau gimanain juga, tunggu technical rebound. Kalau di GoTo bisa jual di nego ya, silahkan jual di nego, anggap uang sekolah ya, nggak apa-apa. Aku juga pernah rugi gede di tahun 2008 waktu itu gitu. Terus kemudian kalau ditanya apakah ini badai, menurut aku sih enggak badai, ini turbulence, masa-masa turbulence dalam periode perbaikan perekonomian. Jadi ekonominya arah membaik tapi tetap ada turbulence. Nggak usah takut ya, tenang aja teman-teman semuanya. Oke, dari aku segitu dulu aja. Yang penting kalian di market tetap semangat, pakai uang dingin, jangan pakai uang panas, apalagi ngutang. Paling penting itu, dan ngikutin siklus market tuh secara penuh. Hopefully nggak ada yang nyangkut di GoTo yang sampai berlebihan. Oke? Boleh DM aku kalau mau nanya-nanya apa-apa juga, boleh DM aku, dan semoga aku bisa jawab di IG Live dengan baik. 2008 Miss pegang apa yang bisa beggar? Apakah terjadi perulangan setiap resesi? Henry Chan 168. Pertanyaan yang bagus. Waktu itu aku pegang properti, jadi aku pegang Astra International kebetulan waktu itu, beggar. Terus kemudian aku pegang properti juga waktu itu, saham properti maksudnya, beggar juga. Bumi kebetulan waktu itu aku cut loss di resisten dan naiknya lama. Anyway, masih belum berubah, sektor yang masih murah, consumer good, properti, retail, poultry, dan teman-temannya, cuman butuh kesabaran. Anak bojoiku aset, marilah kembali ke anak bojo kita. Selamat malam, selamat beristirahat, dan happy family time. Good night.